Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Supaya manjing sopo al-abu bapak wal jaddu lan mbah
fa inna likullin mongko satemene iku tetep keduwe saben-saben suwiji minhuma saking al-abu wal jaddu sahma opo ono bagian muqaddar kang mesti fi ghairi taksib ing dalem sakliyane ngasobake ing dalem sakliyane ngasobake thumma ada nuli gari-gari milang utawa ngitung sopo al-musannifu musannif al-akrabiyata wong bangsa luwih parek asobai wong bangsa luwih parek asobai fi qawli ing dalem dawe Kiai Musannif rubani al-ibnu anak lanang thumma batnuhu gari-gari anak lanangi ibn thumma abu gari-gari bapak thumma abu gari-gari bapake ab thumma aku gari-gari dulur lanang abi krono tunggal bapak wal ummi lan ibu thumma aku gari-gari dulur lanang abi krono tunggal bapak thumma benul akhi gari-gari anak lanangi dulur lanang abi krono tunggal bapak wal ummi lan ibu thumma benul akhi gari-gari anak lanangi dulur lanang abi krono tunggal bapak ila akhirih wa qawlu utawi dawe Kiai Musannif rubani thummal amu gari-gari paman ala hal tertibi ingatasi ikilah urutan thumma benuhu gari-gari anak lanangi am gari-gari anak lanangi am hai fayu kotel tegese mongko iku dendinginake sopo al-amu paman bil abawaini krono tunggal bapak ibu thumma abi gari-gari krono tunggal bapak thumma badul ammi gari-gari piro-piro anak lanangi paman kadang-kadang hari koyok menggono-menggono berulang li abawen summa yukodem gari-gari dan disikno sopo amul abi pamane bapak minal abaweni sanggih tunggal bapak ibu thumma minal abi gari-gari sanggih bapak thumma banuhuma gari-gari piro-piro anak lanangi ampun ab ila akhirih kadalika hale goyat menggono hada takdir thumma yuqaddam gari-gari didesikno sopo amul jaddi amul jad pamani mbah lanang minal abawaini
saking tunggal bapak ibu, summa minal abi, nuli saking bapak, wahakala lan kiri goyang begini saterusé. Fadiga utima monggo ing dalem nalikane den sedehake apa al-asobatu biro-biro waris asobah minan nasabi saking tunggal nasab wal mayyitu hari utawi mayyit hakikun iku budak kang den merdekakno. Atikun iku budak kang den merdekakno. Fal maula monggo utawi bendoro al muktiku kang merdekakno. Ya itu iku maris sopo maulal muktik iku mayyit bil usubati kelawan dadi asobah, kelawan dadi asobah zakaran iku lanang karena ono soal muktiku wong kang merdekakno al unsa utawa iku wadon. Fa'il lam yujad monggo lamun ora ketemu lil mayyiti kedue mayyit apa asobatun waris asobah bin nasabi kelawan nasab wala asobatun ora ketemu apa asobah bil walai kelawan waris wala, kelawan waris wala. Famaluhu monggo utawi bondone mayyit, monggo utawi bondone mayyit iku lidaitil mati iku kedue baitul mal, kedue baitul mal. Kemarin sudah diterangkan masalah ahli waris, entah itu jalur laki-laki dan jalur perempuan. Kita harus tahu siapa saja ahli waris dari jalur laki-laki, ahli waris dari jalur perempuan. Karena nanti fakta ini kalau awal-awal gak paham, setelahnya kontrol. Jadi awal-awal harus memahami semuanya. Dasar itu harus difahami dulu. Kalau kita tidak mengerti dasarnya dulu, ini nanti kedepannya akan membingungkan, istilah saya ini membagongkan. Sekarang kita akan membahas aqrabul asobah, yaitu waris asobah. Waris itu ada dua. Orang waris yang mendapatkan bagian pasti jenenge ahli furud, ada yang namanya waris asobah. Kalau waris furud adalah ahli waris yang sudah mendapatkan bagian pasti sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita dengarkan, orang yang mewaris atau ahli waris itu kan ada dua. Orang sing itu bagian pasti. Bagian pasti ini berarti sudah ditentukan. Oh, iki itu setengah,
itu namanya bagian pasti. Namanya apa? Ya waris furud, orang-orang yang mendapatkan bagian pasti. Loh, kalau asobah apa bedanya? Asobah itu adalah orang yang tidak mempunyai bagian pasti. Maksudnya, ya maksudnya gitu kan. Kadang waris asobah itu editi, kadang itu akeh. Jadi enggak mesti iki itu separuh, iki itu seperempat, boten. Kalau ahli waris bagian pasti, sudah pasti. Pokoknya gak dimaju, iki itu setengah. Seperti yang ada di surat An-Nisa itu. Kan Allah nih, golongan ayat terang fawid nih. Sudus rakyat murid walaupun semua taruhlah zuhajikum ilam yakul lahun nawalad ilam yakul lahun nawaladun falahunna rubuhi mataraktu misalkan baik. Itu adalah orang-orang ahli waris yang mendapatkan bagian pasti. Tapi beda dengan asobah. Kalau asobah kadang melihat apa penjual tidak warisan mayit sedoyo di asobah. Kalau nggak ada ahli follow belas kadang ya merit, ada yang merit ini asobah itu nggak tentu. Pokoknya bejo itu bagian banyak. Kalau nggak pakai untung itu bagian sedikit. Itu jenisnya waris asobah. Waris asobah itu ya macam-macam kok. Asobah min nafsi, asobah bil ghair, asobah ma'al ghair, dan lain sebagainya. Lalu terus siapa saja yang menjadi waris asobah itu, yang menjadi waris asobah di antaranya ini ibn anak laki-laki, terus itu anak laki-lakinya anak laki-laki, berarti itu cucu laki-laki, terus bapak, kemudian bapaknya bapak jan, berarti mbah lanang, kemudian saudara kandung laki-laki. Jadi summal akhulin abi wal umi ini maksudnya adalah saudara laki-laki kandung bil ab wal umi, atau istilah lainnya saudara syakik. Syakik itu kan kandung. Terus ibu, kemudian saudara liab. Saudara liab itu berarti tunggal bapak. Kan kalau tunggal dengan orang saudara kandung, orang saudara tunggal bapak, orang saudara tunggal ibu. Kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki tunggal bapak dan tunggal ibu. Kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki tunggal bapak dan seterusnya. Kemudian yang mendapatkan lagi adalah paman dan seterusnya. Maksudnya paman, anak laki-lakinya paman tunggal bapak ibu. Oh, anak
cuma nanti yang didahulukan itu yang paling dekat. Berarti antara kandung tunggal bapak dan tunggal ibu, sing paling di situ jelas kan kandung. Bisa paham ya? Jadi ini waris asobat, waris asobat. Mbak yang ngono, terus waris asobat ini diring-ring, ini jalurnya adalah jalur laki-laki. Kalau jalur perempuan itu biasanya bukan waris asobat, tapi bagian pasti. Yang ini guys, jalur-jalur ini malah kabeh. Berarti ahli waris asobat itu ternyata kebanyakan laki-laki, jalur laki-laki. Terus di sini ternyata ada ab, ada jad. Ab, jad. Abun dan jadul, bapak dan mbak itu juga menjadi waris asobat. Tapi mereka berdua juga menjadi ahli furud. Jadi bapak, mbak, ini bisa jadi asobat, juga bisa non asobat. Bapaknya sopo ya bapaknya main. Mbaknya sopo ya main. Jadi bapak sama kakek ini bisa menjadi ahli furud, juga bisa menjadi ahli waris asobat. Nah, enak nih. Dua-duanya bisa. Tapi nanti salah satunya kalau ahli furud berarti bagian pastinya ya itu nggak menjadi asobat. Terus waris asobat itu ada kalanya binasab atau binwala. Binasab itu berarti yang ini wis kaya aninu, sumagnuhu, sumalabu. Ini namanya ahli waris asobat binasab, yaitu sesuai kekerabatan. Kalau non nasab wala, yaitu seperti apa? Seperti orang yang merdekakan, orang yang memerdekakan, orang muktik. Semangat kan jelaskan dulu. Apa boleh? Jadi misalkan kok mayit iki biyen pernah jadi budak. Kok ono wong sing bebas lanang utawa wedok, maka orang yang membebaskan mayit yang mantan budak dulu ini mendapatkan waris asobat. Mendapatkan waris asobat ketika tidak ada waris asobat nasab. Orang mayit ini pernah dimerdekakan seseorang, merdeka, kerja, akeh hargane, terus mati. Ternyata mayit ini nggak ada waris nasab. Terus siapa yang marisi harganya mayit ini? Yaitu maulal mukti, orang yang pernah memerdekakan si mayit. Kalau saya ketiga untuk membahas kasar ini, ngapa? Balas budi kebaikannya. Oh, ini ketika ada waris dari nasab, ada namanya waris wala. Terus ketika waris
waris wala nggak ada. Mayit ini punya harta warisan. Gimana? Kalau nasab nggak ada, wala nggak ada, terakhir malnya, hartanya diserahkan kepada baitul mal. Jadi baitul mal ini nanti akan digunakan hartanya itu untuk kemaslahatan. Ini belum sampai ke belakang. Kalau itu ke belakang itu lumayan. Ngomongnya hitung-hitungan, aduh sampai matematika yang iso ya tambah mumet. Soalnya itu orang separuh 2/3, separuh ini 2/3 biro, separuh ini 1/3 biro kan, separuh ini 1/3. Separuh ini 1/3 bila separuh ini 1/3 bila. Separuhnya 1/3. Ya apa sih nyeparuh 1/3 itu? Ya, nanti saya akan dari formal KB. Separuhnya 1/3 kita. Maksud siji, separuh siji setengah, separuh telu siji setengah. Separuh. Jadi separuh ini tulus, itu sudus. Yang misal di sini sudut. Ya, itu masalah waris asobah. Nanti belakangnya akan dijelaskan orang-orang yang mendapatkan bagian-bagian pasti. Menurut Fasul wal Furudul Muqaddarah